Bisa kena pasal apa saja ya untuk kasus ini? Pak Abdul Fikar, kalau ketika tubuh tanpa busana difoto bisa tidak kena undang-undang ITE juga, bagaimana? Ya, undang-undang ITE itu baru akan diberlakukan ketika hasil kejahatannya atau hasil perbuatannya itu ditayangkan di dunia maya. Ditransmisikan? Kenapa? Dikirimkan, kalau dikirimkan antara satu device ke device yang lain bisa juga kena tidak? Kalau tidak terpublikasi enggak, Oke. gitu. Umpamanya kan ada media sosial atau media-media yang bisa di ini. Kalau ke Twitter umpamanya itu kena kan gitu ya. Atau kalau ke media sosial yang lain gitu. Tapi sepanjang tidak ditayangkan di media sosial atau di media yang bisa diakses oleh orang, itu bukan informasi atau muatan yang bersifat kesusilaan itu yang dimaksudkan oleh Undang-Undang ITE gitu. Oke. Kalau Abah tadi, Bang Manajer, ada waktu 4 jam dari memfoto sampai kemudian menghapus. Segala kemungkinan bisa terjadi, ditransmisikan, disimpan. Ini seperti apa, Abah? Mungkin tidak? Kita bisa mudah melakukan pelacakannya. Dalam hal ini tentu bertambah melalui ke device-nya, kemudian ke jaringannya. Untuk memastikan apa saja yang terjadi dan kemudian siapa saja yang terlibat. Ya, yang dari pihak-pihak tersebut, minimal yang ada di sana dulu, kemudian ponselnya kemana saja. Itu bisa dilakukan tracing. Nah, tracing ini pembuktiannya adalah pertama dari perangkatnya, kemudian dari jaringannya, dan dari keinginannya yang memeriksa. Kalau penyidik kemudian tidak melakukan penyelidikan sampai ke detail, akhirnya datanya hilang. Kayak sekarang kan cuma dibilang bahwa, oh ya dibilang dimatikan ya sudah mati. Saya kritisi, nggak cuma mati kan. Bisa dimatikan, bisa rusak, bisa apa, bisa kemudian lain hal sebagainya. Nah, hal itu yang perlu dilakukan pengungkapan. Apalagi ini rentangnya 4 jam. Gitu loh, dari perangkat saja sekarang kan si korban juga tidak tahu dari yang difoto dan kemudian yang di-delete kamera yang sama apa tidak. Mereka kan tidak tahu, mereka tidak kenal ya. Hanya pada saat itu karena mereka acting saja, jadi kan nggak ketahuan. Gitu. Siapa tahu yang di-delete ada dari ponsel yang lain memang bentuknya aja sama. Mungkin sudah dimasukin ke grup gitu ya. Apapun gitu kan. Nah, hal itu yang melakukan investigasi kemudian diungkapkan nanti ya lakukan penyelidikan kalau memang ini dianggap penting lah, sampai ke jalur hukum. Oke, Bang Manajer, apakah mungkin permintaan perlindungan ini supaya banyak korban yang tidak ragu lagi untuk speak up atau mengungkap bahwa mereka juga mengalami pelecehan seksual karena memang banyak yang ragu-ragu ya karena takut identitasnya bocor, intimidasi, publikasi juga, seperti apa Bang Manajer? Ya, tentu kita mengapresiasi Mbak Caca, meskipun yang disampaikan pada tanggal 8 itu ada 4 yang sudah speak up, tetapi per hari ini kan kita mendengarkan juga di beberapa media, ada 7 atau 10 yang sudah berani bicara. Saya kira ini kita apresiasi, karena memang tidak mudah ya. Dalam situasi masyarakat kita juga yang belum tentu juga semua, tadi Mbak Caca menyebut ada beberapa cara pandang di masyarakat kita, tapi tentu kita berharap ya keberanian mereka untuk bicara ini betul-betul harus kita hargai, kita apresiasi. Karena apa? Kita meyakini dalam konteks kekerasan seksual terhadap perempuan itu sebetulnya kan peristiwa gunung es Mbak Caca yang muncul ke permukaan mungkin 4, 7 atau 10 orang, tetapi bukan tidak mustahil ada di sana, di luar sana ya yang tidak berani bicara, itu jauh lebih besar dari itu. Karena sekali lagi itu kita apresiasi. Nah, yang kedua, kita berharap kepada publik Mbak Caca ya melalui media ya, agar masyarakat kita justru memberi dukungan dengan jangan kemudian menjadikan mereka sebagai korban berikutnya atau viktimisasi itu loh. Jadi mereka ini sudah jadi korban, kemudian diperbincangkan lagi oleh publik, bahkan ada yang kemudian memberi nilai negatif segala macam, begitu ya. Itu kemudian tentu kita tidak harapkan, karena kemudian mereka akan menjadi korban berikutnya ya. Jadi korban yang kedua atau yang kita sebut dengan reviktimisasi itu. Gitu Mbak Caca. Baik, terima kasih Bang Manajer. Terakhir dari Abah, supaya ini terang benderang, polisi harus mulai dari mana sih Bang untuk mencari bukti bahwa ada tidaknya dugaan pelecehan seksual, karena saat ini katanya CCTV mati, atau handphone dari Panita itu bagaimana Bang? Dari mulai semua kamera CCTV-nya yang terlibat, kemudian juga NVR ataupun konsol utamanya ya yang terlibat, dan kemudian dari rekaman-rekaman yang sebelumnya. Dengan demikian bisa dirunut dari berbagai rekaman. Kalau ada yang terputus, nah keputusnya bisa ketahuan dimatikan, mati sengaja atau dihapus dan sebagainya.
Kemudian juga dari jaringan. Dari jaringan bisa ketahuan dari sebetulnya ada berapa banyak ponsel yang ada di dalam area tersebut. Bisa dideteksi. Iya, di situ dari jaringannya ada CSLA, CTD, dan lain sebagainya. Kemudian juga dari konten yang ada di perangkat-perangkat orang yang terlibat di dalam tersebut. Ya, di situ untuk membuktikan kalau memang dia menyatakan dia nggak kemana-mana, kan silakan kasih lihat, dan bisa kelihatan di situ. Ya kan, tracesnya gitu loh. Nah, dengan demikian di sini baru polisi bisa melakukan perangkaian. Yang saya bilang ada 4R, dari mulai rentang, reka, rangkai, dan runut. Di situ nanti bisa ketahuan sebenarnya apa yang terjadi, di mana kejadiannya, siapa saja yang terlibat, kemana saja datanya, dan kemudian bagaimana pembuktiannya. Terakhir 3T yang mesti dilakukan oleh kepolisian adalah telisik, teliti, telusur. Tolong aja polisi menggunakan langkah di sini selalu terbongkar kok. Banyak hal yang digital forensik selalu digunakan 3 metode ini selalu bisa mengungkap. Insya Allah masih ingat cara-cara tersebut, kemudian itu yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih Abah, terima kasih Pak Abdul Fikar. Kita tunggu nanti bagaimana aparat kepolisian akan bekerja, pemirsa. Dugaan praduga tidak bersalah harus kita kedepankan. Kita tunggu bagaimana investigasi selanjutnya. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.